Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara sekalian jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan kita sebelumnya, di mana bahasan kita sebelumnya membahas seputar sholat, dan terakhir yang kita bahas itu adalah sampai pada bab salam, ya, sebagai penutup sholat kita. Nah, di kesempatan siang hari ini kita akan membahas yaitu zikir sesudah sholat fardu. Para jemaah sekalian, dalam ibadah sholat itu ada, di samping ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya, begitu pula ada adab-adabnya. Semakin sempurna kita memenuhi itu semua, maka nilai dan pahala yang kita dapatkan di sisi Allah akan semakin sempurna pula. Seperti pernah disampaikan bahwa ada orang selesai sholat itu nilainya, kata Rasulullah, ada yang dapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan setengah. Nah, di antara yang dijelaskan oleh para ulama bahwa perbedaan nilai dan capaian dalam sholat seseorang ini salah satunya tergantung sesempurna apa dia memenuhi, di samping rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, juga sesempurna apa dia memenuhi sunnah-sunnahnya atau adab-adabnya. Semakin banyak sunnah-sunnah yang kita laksanakan, semakin lengkap adab-adab yang kita tunaikan dalam sholat kita, maka akan semakin sempurna pula pahala yang kita dapatkan. Nah, di antara sunnah sholat itu ada yang sebelum, ada yang ketika sholat itu sedang berlangsung, ada pula sunnah itu atau adab-adab itu berkaitan dengan sesudah sholat itu, sesudah salam. Nah, bahasan kita akan lebih fokus kepada hal-hal yang dianjurkan untuk dibaca, zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca sesudah kita melaksanakan sholat maktubah atau sholat fardu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membahas apa saja yang kita dianjurkan untuk membaca, terlebih dahulu kita akan sampaikan terlebih dahulu apa keutamaan berzikir sesudah sholat, ya, karena itu akan menjadi motivasi yang akan menyemangati kita untuk melakukannya, ya. Dan ketika ada namanya orang, ada kemalasan, ada tidak semangat dalam hal ini, dengan mengingat keutamaan-keutamaan tersebut, maka mudah-mudahan bangkit kembali semangat kita untuk mengamalkannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan berzikir sesudah sholat fardu, yang pertama di antara adalah orang itu tidak akan menyesal, tidak akan pernah merugi. Bahkan yang ada dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, dan keuntungan yang hakiki dan keuntungan yang benar-benar besar itu ya keuntungan nanti di akhirat khususnya. Di dunia kita berusaha menggapai keuntungan-keuntungan juga, tapi jangan lupa pula ada keuntungan yang lebih hakiki, lebih abadi,
ya daripada itu semua, yaitu keuntungan ukhrawi. Nah, di antaranya dicapai dengan berzikir sesudah sholat fardu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna au fa'iluhunna dubura kulli sholatin maktubah. Ya. Ada bacaan-bacaan yang ketika itu diamalkan oleh seseorang, orang itu tidak akan merugi dan tidak akan menyesal. Ya. Bahkan dia akan memperoleh keberuntungan. Yang itu dianjurkan dibaca setiap selesai sholat fardu. Apa diantaranya? Salatun wa salatuna tasbihah, yaitu membaca ya tasbih, membaca subhanallah 33 kali. Wa salatun wa salatuna tahmidatan, membaca alhamdulillah 33 kali. Wa arba'un wa salatuna takbirah, dan baca 34 kali takbir. Nah, kata Rasulullah, orang yang membaca ini, orang yang mengamalkan bacaan ini sesudah sholat maktubah, sesudah sholat fardunya, maka sekali-kali dia tidak akan merugi, tidak akan pernah menyesal. Mungkin ada orang itu yang, itu kan menyita waktu sekian, yang kemudian kalau dihitung-hitung, ini rugi saya. Kalau baca ini, dipastikan orang itu tidak akan merugi dan tidak akan menyesal, bahkan dia akan merasa beruntung karena mendapatkan keuntungan yang besar fil akhirah nanti khususnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua di antara juga keutamaan berzikir sesudah salat fardu itu adalah bahwa apa yang dilakukan itu bahkan bisa sebanding dengan pahala melaksanakan ibadah haji, pahala melaksanakan umroh, pahala bersedekah dengan harta, bahkan pahala berjihad fi sabilillah. Yang bisa jadi nggak semua orang bisa melakukan itu karena keterbatasan finansial, keterbatasan dana yang dimiliki, karena Allah ya menetapkan orang itu berbeda-beda. Nah, di antaranya ada yang terbatas dalam soal harta sehingga tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh orang yang memiliki harta. Tapi Rasulullah mengajarkan satu amalan yang ketika itu diamalkan maka itu bisa sebanding dengan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berharta. Ada satu hadis yang menceritakan tentang beberapa sahabat muhajirin, utamanya orang-orang fuqara, datang kepada Rasulullah, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya orang-orang kaya di antara kita telah memborong derajat yang tinggi, ya kenikmatan yang abadi. Kenapa? Mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Mereka puasa sebagaimana kami bisa melaksanakan puasa. Walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha. Tapi mereka punya kelebihan harta yang dengan itu mereka bisa haji. Bahkan ada yang bolak-balik ya berkali-kali melaksanakan ibadah haji. Wa ya'tamirun, mereka juga bisa umroh. Wa yujahidun, dengan finansialnya dia bisa ikut berjihad ya. Wa yatasaddaqun, dan mereka juga bisa bersedekah. Sementara kami tidak bisa. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, mau nggak saya ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengan hal tersebut kalian bisa mengejar, bisa mencapai, bisa mengejar ya orang yang telah lebih dahulu, orang yang telah lebih terdepan dibandingkan kalian, dan kalian bisa ya lebih baik daripada orang sesudah kalian. Ya. Dan tidak ada yang lebih afdol, tidak ada yang lebih utama ya di antara kalian atau dibandingkan kalian kecuali yang melakukan seperti kalian ya. Mau nggak kalian aku ajarkan satu amalan yang punya fadilah seperti itu ya, bisa mengejar ketertinggalan, bisa mencapai yang sebelumnya kalian tidak bisa capai, dan tidak ada yang bisa lebih afdol dibandingkan kalian kecuali yang dia mau melakukan seperti yang kalian lakukan. Maka tentu para sahabat ini
menjawab dengan penuh semangat, "Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah." Karena kita tahu para sahabat itu diantara keutamanya adalah orang yang sangat bersemangat dalam kebaikan-kebaikan, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu bacalah tasbih, tahmid, takbir setiap selesai sholat, yaitu 33 kali. Ya. Jadi amalan yang dimaksud untuk mengejar ketertinggalan tadi itu adalah dengan membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali setiap selesai sholat. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain dijelaskan, ya, mereka kemudian mengamalkan itu, dan di kemudian hari orang-orang fakir di antara para muhajirin ini, di antara sahabat muhajirin ini, balik kepada Rasulullah, kembali kepada Rasulullah, lapor lagi, "Ya Rasulullah, ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang kaya itu mendengar apa yang kita kerjakan, amalan yang kita lakukan. Mereka dengar dan mereka mengamalkan seperti yang kita lakukan." Jadi kalah lagi kita, ya. Tadinya kita sudah bisa melampaui mereka, ternyata dengar amalan-amalan yang kita lakukan dan mereka meniru, mengamalkan seperti yang kita lakukan. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, poinnya adalah jamaah sekalian, bisa jadi kita punya keterbatasan harta sehingga tidak bisa haji, tidak bisa umroh, tidak bisa sedekah, atau tidak bisa ikut berjihad dalam konteks jihad harta gitu, ya. Tetapi ya, itu tidak menutup peluang bagi kita untuk bisa menggapai yang senilai dengan itu. Apa? Yaitu tadi membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ya dengan seseorang itu berzikir sesudah sholat fardu, maka di antara fadilahnya adalah dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Bahkan meskipun dosanya itu adalah sebanyak buih di lautan. Kalau disebut buih di lautan itu identik sedikit atau banyak, Pak? Banyak. Jadi seandainya orang itu punya dosa yang sangat banyak, akan diibaratkan seperti buih di lautan. Sekiranya dia mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sudah sholat itu, maka dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis itu Rasulullah pernah mengatakan, man sabbahallah fi dubri kulli sholatin salasin wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin. Ya, siapa yang mengucapkan ucapan subhanallah setiap selesai sholat 33 kali, dan mengucapkan alhamdulillah 33 kali, dan mengucapkan Allahu Akbar 33 kali, tilka tis'un, dan berarti jumlahnya 99. Tumakala, kemudian dia mengatakan tamamal mi'ah, untuk menggenapkan menjadi 100 itu dia ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah? Ghufirat lahu khotoyah, diampuni kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun kesalahan-kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Dan kita berkepentingan, Pak, dosa dan kesalahan itu mendapatkan pengampunan. Karena kalau tidak mendapatkan pengampunan, ini tentu akan mengerikan bagi kita, sangat memberatkan, dan kita tidak akan sanggup menanggung. Bukankah kita pernah mendapatkan satu penjelasan bahwa azab di neraka yang paling ringan itu adalah seperti seseorang yang diibaratkan seperti seorang yang menginjak bara, ya, api di neraka, sementara yang mendidih adalah otaknya. Menginjak bara api, sementara yang kemudian mendidih itu otaknya. Ini yang paling ringan. Sehingga kita berkepentingan untuk kemudian semua kesalahan-kesalahan itu diampuni.
Oleh karena itu segala sarana, segala sebab yang kemudian mengharuskan atau akan mengantarkan kepada pengampunan dosa, maka mestinya kita usahakan untuk selalu meraihnya, melakukannya. Salah satunya adalah zikir sesudah sholat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir sesudah sholat fardu itu juga akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah pernah mengatakan, ya, khoslatani, ya, la yuhsihima abdun illa dakhalal jannah. Ada dua hal, ada dua amalan yang tidaklah seorang itu mengamalkan, komitmen mengamalkan, kecuali seorang itu atau hamba tersebut dia akan masuk surga. Wahuma yasir, dua hal itu yasir, gampang. Wa man ya'malu biha qalil, sayang yang ngamalin sedikit, kata Rasul. Jadi ada dua hal yang kalau itu dijaga, diamalkan oleh seorang hamba, hamba itu akan masuk surga. Kata Rasulullah, amalan itu sebenarnya sangat mudah, hanya saja ya yang ngamalinya itu tidak banyak, artinya sedikit. Apa dua amalan itu? Yaitu tadi berzikir sudah sholat, ya, di sini disebutkan yusabbihullah ahadukum dubura kulli sholatin asron, ya. Seorang di antara kalian bertasbih, ya, memuji menyucikan Allah Subhanahu wa taala setiap selesai sholat, yaitu 10 kali. Kemudian bertahmid 10 kali. Bertakbir 10 kali, ya. Dan kalau itu dilakukan 10 10 10. Ya. 10 10. Berarti berapa, Pak? 30. Kali 5. Berapa? 150. Maka kata Rasulullah, fatilka mi'atun khamsuna bil lisan. Kalau di total jumlahnya 150 dengan lisan. Wa alfun wa khamsuna fil mizan. Tapi timbangannya, ya, 1500. Jadi dengan mengamalkan komitmen itu tadi, tasbih 10, tahmid 10, takbir 10, itu kalau secara lisan, kalau diamalkan komitmen setiap sholat, jumlahnya 150. Itu secara ucapan, tapi secara timbangan itu adalah 10 kali lipat, sehingga totalnya 1500. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika seorang hendak tidur. Ya, ketika seorang hendak tidur, ya, hendaknya dia berucap tasbih, mengucapkan subhanallah 33 kali, bertahmid atau mengucapkan alhamdulillah 33 kali, bertakbir yaitu ucapan Allahu Akbar 34 kali. 34 kali. Jumlahnya berapa, Pak? Fatilka mi'atun bilisan. Jumlahnya secara lisan yaitu mi'ah 100. Wa alfun fil mizan. Tapi secara timbangan karena kali 10 menjadi 1000. Ya, menjadi 1000. Maka Rasulullah mengatakan wa ayyukum ya'malu fi yaumihi wa lailatihi alfaini wa khamsimi'ah, ya. Wa khamsimi'ah sayi'ah. Ya. Siapakah di antara kalian yang dalam sehari dan semalamnya mengamalkan atau melakukan 2500 keburukan? Maka ini pertanyaan Nabi. Kemudian Abdullah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduhunna biyadihi. Saya melihat Rasulullah menghitung dengan tangannya. Kemudian dia berkata, kila, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kaifala la nuhsiha, bagaimana kita nggak bisa menjaganya, nggak mengamalkannya? Maka Rasulullah menjelaskan, kenapa kok tadi disebutkan sedikit yang mengamalkan? Karena yakti, ya, ahadakum asyaiton, ada mendatangi salah seorang di antara kalian, yaitu setan. Setan mendatangi salah seorang di antara kalian, wa huwa fi sholatihi, sedangkan dia dalam salatnya. Fayaqul lahu udhkur kada, ingatlah ini, ingatlah itu, udhkur kada, wa ya'tihi inda manamihi, dan dia, setan juga mendatangi dia saat tidurnya, ya. Fayunawwimuhu, kemudian setan itu membuatnya dia tidur, ya, walam yadkur,
sehingga dia tidak zikir. Jadi kenapa kata Rasulullah banyak yang tidak mengamalkan atau hanya sedikit? Ya tadi ada peran setan yang berusaha mengalihkan kita. Kita kadang-kadang sebelum sholat itu Pak, mungkin sudah berencana mau ngamalin Pak ya, tapi setelah sholat kadang-kadang terus ingat ini, ingat itu, wah saya belum ini, akhirnya melakukan hal-hal yang tadi teringat dalam sholatnya, sehingga akhirnya nggak zikir, meskipun tadi itu sebenarnya mudah, tapi ya disitulah kemudian ada setan membuat tidak jadi mengamalkan. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, begitu pula dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan bahwa siapa yang baca ayat kursi ya setiap selesai sholat, maka tidak ada penghalang antara dirinya dan masuk surga kecuali kematian. Artinya ini termasuk juga menjelaskan bahwa zikir sesudah sholat, yaitu diantaranya baca ayat kursi, itu akan mengantarkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, berzikir sesudah sholat, wabil khusus sholat subuh sampai matahari terbit, itu nilainya ya seperti mendapatkan pahala haji dan umroh ya. Ini seperti dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka hal tersebut bagi orang itu adalah seperti pahala melaksanakan haji dan umroh sempurna. Rasulullah ulang tiga kali. Dan ini adalah salah satu keutamaan daripada berzikir sesudah sholat, wabil khusus sholat subuh. Dan dalam konteks ini juga menerangkan tentang sholat isyraq atau sholat syuruk ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kalau berkaitan dengan doa para jamaah sekalian, karena di antara bacaan yang dianjurkan di dalam setelah sholat itu kan isinya itu bukan hanya pujian-pujian, bukan hanya sanjungan-sanjungan kepada Allah, tapi juga ada yang isinya adalah permintaan, doa kita kepada Allah. Dan Rasulullah pernah ditanya, ayu doai asma'u ya Rasulullah, doa apa yang paling didengar oleh Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan salah satunya adalah doa sesudah sholat maktubah, doa sesudah sholat fardu ya, di samping doa yang dilakukan di tengah malam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karenanya ya Nabi berwasiat kepada seorang sahabat untuk tidak mengabaikan dan meninggalkan ya zikir sesudah sholat fardu, wabil khusus bacaan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah pernah berkata kepada seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal ya, oleh Rasulullah dipegang tangannya kemudian dipanggil, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, demi Allah saya sungguh mencintai dan saya akan menyampaikan wasiat kepadamu. Maka kata Rasulullah, jangan sekali-kali kamu tinggalkan untuk membaca setiap selesai sholat, yaitu bacaan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, bantulah hambamu ini untuk selalu bisa berzikir kepadamu, untuk bisa selalu bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah padamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ini termasuk pesan Rasulullah pada sahabat untuk tidak ditinggalkan setiap selesai sholat fardu. Nah para jemaah sekalian, inilah di antara fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan manakala orang itu berzikir kepada Allah sesudah sholat fardu. Nah sekarang pada lanjutan bahasan ini kita akan merinci kira-kira bacaan apa saja yang kita dianjurkan. Di antara rujukan saya ya, di samping fikih sunnah ya, juga saya ambilkan dari kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Imam Nawawi ya. Nah para jemaah sekalian, apa bacaan zikir sesudah sholat fardu yang kita lakukan? Ya, di antaranya adalah membaca istighfar ya, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 kali ya. Redaksi dari Nabi itu dalam satu riwayat ya,
dalam Sahih Muslim ya dari Thauban radhiyallahu an dijelaskan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min sholati istaghfara thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari salat beliau istighfar 3 kali ya. Kemudian ada yang bertanya kepada Al-Auza'i ya. Kaifal istighfar? Bagaimana yang dimaksud istighfar itu? Maka beliau mengatakan ya, yang dimaksud istighfar itu adalah astagfirullah, astagfirullah. Ya. Ini redaksi aslinya begitu. Meskipun nanti di tengah masyarakat ya ada yang astagfirullah saja, tapi ada juga yang astagfirullahal adzim ya. Ya sama sebenarnya ya, sama, cuma ada yang hanya pakai astagfirullah saja, tapi dua-duanya itu ya itulah istighfar. Para jemaah sekalian, jadi istighfar 3 kali. Kemudian apa lagi? Yaitu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini versi ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis dari Thauban ya. Ya Allah ya, Engkau pemberi keselamatan. Allahumma antas salam, ya Allah Engkau adalah pemberi keselamatan. Wa minkas salam, dan darimu keselamatan itu. Ya, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini makna daripada Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini dibaca sekali. Kemudian apa lagi para jemaah sekalian? Di antara yang dibaca adalah bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Kecuali hanya Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, ya. Baginya al-mulku, ya. Kekuasaan, kerajaan. Walahul hamdu, dan bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani alima a'taita. Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah lima a'taita, apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang sanggup memberikan lima mana'ta, ya, terhadap apa yang Engkau cegah atau Engkau larang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya selain iman dan amal solehnya yang akan menyelamatkan dari siksaan. Ya. Minkal jaddu, hanya darimu ya Allah kekayaan dan kemuliaan. Nah, ini termasuk juga diantara bacaan yang dianjurkan ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Apalagi jemaah sekalian, nah ini juga dianjurkan nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Begitu pula wabil khusus sesudah sholat subuh, Pak. Sudah sholat subuh ini bacaan berikutnya ini dianjurkan untuk dibaca 10 kali ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Ini setiap selesai sholat subuh dianjurkan untuk membaca 10 kali. Dalam satu hadis, kalau orang itu setelah sholat subuh, ya, sebelum berbicara, dia membaca bacaan tadi 10 kali, dicatat baginya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 kesalahan, dan ditinggikan bagi orang tersebut
10 derajat. Dan pada hari itu dia dihindarkan dari segala yang tidak dikehendaki terjadi pada dirinya, termasuk juga dilindungi dari gangguan setan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini memang ada bacaan yang memang rekomendasinya sesudah salat-salat tertentu. Nah, kalau bacaan yang 10 kali tadi itu yang la ilaha illallah la syarika lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali ini dibaca sesudah salat subuh. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk yang dianjurkan untuk dibaca seperti di hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan zikir tadi, yaitu membaca tasbih 33 kali, ya, tahmid 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan biar genap 100 digenapkan dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di samping itu para jamaah sekalian juga dianjurkan, ya, dianjurkan setiap selesai salat fardu itu membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Ya. Di dalam satu riwayat, ya, Uqbah bin Amir itu pernah mengatakan, amaroni Rasulullah SAW an aqra'a bil mu'awwidhataini dubura kulli sholatin. Rasulullah merintahkan kepada aku, kata Uqbah bin Amir, untuk apa? Untuk membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ya, setiap selesai sholat. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan bil mu'awwidhat, bukan hanya Al-Falaq dan An-Nas, tapi juga ditambah Al-Ikhlas. Karena kalau Al-Mu'awwidhata ini itu maksudnya adalah Al-Falaq dan An-Nas. Tapi kalau Al-Mu'awwidhat itu termasuk di dalamnya adalah surah Al-Ikhlas, ya. Nah, ini setiap selesai sholat fardu. Para jamaah sekalian, termasuk di antara yang dianjurkan untuk dibaca adalah membaca ayat kursi, ya. Dan saya yakin Bapak dan saudara sekalian sudah hafal, ya, surah ayat kursi atau surah Al-Baqarah ayat 255, ya. Seperti dia jelaskan, orang yang setiap selesai sholat membaca ayat kursi, ya, setiap selesai sholat fardu maksudnya, ya, maka tidak ada penghalang bagi dirinya dan surga kecuali kematian. Artinya dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di antara yang dianjurkan untuk dibaca selain ayat kursi adalah tadi bacaan yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Ya Allah, bantulah hambamu ini untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas segala nikmatmu, dan beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Termasuk jamaah sekalian, di antara bacaan atau zikir yang dianjurkan untuk dibaca adalah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardalil umuri, ya, wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubillahi min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari juben. Juben itu sifat pengecut, nggak berani. Sesuatu yang mestinya orang itu punya keberanian, dan ini biasanya dalam kebaikan, dia nggak berani, namanya pengecut. Atau sesuatu yang bisa disegerakan, dia tidak segerakan, namanya juben. Ya Allah, aku berlindung padamu dari juben, dari kepengecutan, dari ketidaksegeraan dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian, dan aku juga berlindung padamu dari apa? Dari lanjut usia yang menyebabkan hilangnya segala kekuatan, lemahnya segala kekuatan. Jadi ada orang itu, para jemaah sekalian, diberikan usia yang lanjut, sehingga akhirnya segala kekuatannya itu menurun drastis. Bahkan daya pikirnya juga lambat laun berkurang, bahkan hilang, pikun, ya. Yang sangat. Nah, kita dalam bacaan-bacaan setelah sholat itu diantaranya adalah minta perlindungan kepada Allah, diantaranya adalah agar tidak sampai mengalami itu, ya, tidak sampai mengalami itu. Nah, kalau mengalami ini juga
tentu sesuatu yang tidak ringan ya Pak ya, akan juga menjadi beban berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Meskipun itu juga peluang pahala, tapi kalau boleh memilih, kalau boleh meminta, kan kita terhindarkan dari itu. Nah, di antara upaya kita adalah memohon pada Allah. Kalau toh harus dikasih usia yang panjang, ya tetap sehat, tetap jiwa raga kita tetap baik begitu. Maka jangan lupa untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia. Ya. Jangan sampai dunia yang kita cari kemudian melelehkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku juga berlindung padamu dari siksa kubur. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara bacaan yang dianjurkan untuk dibaca itu adalah berlindung dari kekufuran, dari kefakiran. Ya. Apakah ada orang sudah beriman terus kafir? Wah, ada. Hati itu berbolak-balik dan tidak ada yang menjamin akhir dari perjalanan seseorang itu tetap konsisten, tetap baik dalam keimanan, dalam keislaman. Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya kita berlindung pada Allah dari kekufuran. Jangan sampai sudah Islam, sudah beriman, kafir. Maka kita wujudkan dalam doa, Allahumma ya inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, wa adzabil qabri, dan juga dari azab kubur. Jadi kita berlindung setiap sholat, setiap selesai sholat juga dilindungi dari kefakiran. Kalau ada kata fakir itu maksudnya juga miskin, ya, fakir sama dengan miskin, miskin juga fakir. Tapi kalau dua kata ini dalam satu rangkaian maka menjadi beda. Kalau fakir itu lebih miskin dari orang miskin. Nah, kita berlindung dari kefakiran. Ya. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara juga doa yang kita panjatkan itu kita memohon kepada Allah agar ya Allah karuniakan kepada kita umur yang terbaik, dan kita minta pada Allah ya umur terbaik kita itu adalah yang berada di penghujungnya, pada penghujungnya. Bisa jadi di awal-awal itu kita melalui usia kita itu ya masih banyak hal-hal yang membuat itu tidak menjadi waktu yang terbaik untuk kita. Kita berharap pada Allah, kalau toh nanti kemudian Allah menutup usia kita, maka itulah di akhir itulah menjadi usia atau umur terbaik kita. Maka kita berdoa, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan umur terbaikku adalah pada penghujungnya. Wa khaira amali khawatimahu, dan jadikanlah amal terbaikku yaitu pada penutupnya. Wa khairu ayyami yauma alqaq, ya, dan hari terbaikku adalah pada saat aku berjumpa denganmu ya Allah. Nah, ini juga termasuk doa yang sangat baik ya. Kemudian termasuk ada bacaan yang ini lebih khusus dianjurkan untuk setelah sholat subuh dan sholat maghrib ya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ini dibaca 7 kali ya. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Ini tidak semua sholat, tapi rekomendasinya adalah pada setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Kemudian diantara juga yang dianjurkan untuk dibaca ya, Allahumma ufirli dunubi wa khotoyaya kullaha, Allahumma an'ishni wajburni wahdini li solihil a'mali wal akhlaq fa inna la yahdi li solihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Ya Allah, an'ishni, jadikanlah aku semangat kembali. Yang tadinya kadang-kadang orang itu kadang semangat terus loyo menurun ya. Nah, bagaimana kemudian setelah menurun semangat kembali? Wajburni, ya Allah, jadikan aku berkecukupan. Ya. Ya, wahdini li solihil amal, dan berikan petunjuk kepadaku kepada amal soleh, wal akhlak, juga akhlak yang baik. Fa inna la yahdi li soliha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada amal yang baik dan menghindarkan, memalingkan dari amal yang buruk
illa anta, kecuali hanya Engkau ya Allah. Para jemaah sekalian, termasuk para jemaah sekalian, ya, di antara doa itu adalah minta agar dihilangkan dari diri kita segala kecemasan dan kesedihan. Ya, banyak sebab yang membuat kita ini mengalami kegalauan, kekhawatiran, kecemasan. Beda-beda. Tapi bisa dipastikan setiap orang punya situasi-situasi, keadaan-keadaan yang membuat dia cemas, membuat khawatir. Ya, ada yang khawatir terhadap pekerjaan, khawatir terhadap anaknya, terhadap masa depan dirinya, keluarga, macam-macam. Nah, maka di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca itu adalah asyhadu alla ilaha illallah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Ya, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah, adhib anni, ya Allah, hilangkan dari diriku alham, segala kecemasan, segala kekhawatiran, wal hazan, dan segala kesedihan. Makanya di antara yang dilakukan para salafun saleh kalau sedih, kalau gundah, itu di antara adalah melaksanakan sholat dan kemudian berdoa. Nah, di antara doa yang diajarkan, utamanya dibaca setelah sholat subuh, Pak, ini. Kalau subuh jangan lupa baca ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang baik, rizki yang thayyib, yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ya, kita tutup bisa dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para jemaah sekalian, saya kira ini penjelasan tentang, ya, zikir-zikir sesudah sholat, ya, termasuk keutamaan-keutamanya. Mudah-mudahan kita diberikan semangat oleh Allah, ketertarikan untuk mengamalkan, ya. Kalau toh kita tidak bisa mengamalkan secara keseluruhan, ya jangan ditinggalkan semuanya, ya. Kadang situasi tertentu kita bisa mengamalkan sebanyak-banyaknya, tapi kadang situasi, kondisi, waktu-waktu tertentu kita hanya bisa mengamalkan sebagian. Nggak apa-apa, ya. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa digapai semua, jangan diabaikan, jangan ditinggalkan secara keseluruhan, ya. Kita lakukan sesuai yang kita sanggup melakukannya, sebatas maksimal yang kita bisa kerjakan. Saya kira demikian para jemaah sekalian, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan bisa diamalkan dalam sholat-sholat yang kita lakukan, khususnya sesudahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.